Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Balkis, mahasiswa farmasi angkatan 2020, jurusan Farmasi Universitas Negeri Jenderal Sudirman, nomor induk mahasiswa 1 channel 2009. Di sini saya akan melakukan praktikum krim, salep, dan pasta. Yuk. Sebelum praktikum dilakukan perhitungan dan penimbangan bahan dari krim, unguentum, dan pasta. Pada perhitungan dan penimbangan bahan krim, terdapat di dalam resep standar bahwa ser alba 1 gram, cetasium 2 gram, adepsanai 2 gram, oleum sesami 10 gram, aqua destilata 4 ml, dan tinctura benzoat 1 gram. Dimana menurut Syamsuni, bahwa bahan yang bersemi padat atau padat itu melewati proses pemanasan dan harus ditambahkan kurang lebih bobotnya 10% karena dikhawatirkan ada zat yang menempel dan menguap pada saat proses melelehkan tersebut. Perhitungan dan penimbangan bahan pada unguentum yang terdapat di dalam resep itu sebanyak 10 gram yang mengandung asam salisilat 200 mg, sulfur 400 mg, dan vaselin album 10 gram. Di dalam resep yang bersangkutan bahwa yang diminta itu sebanyak 30. Jadi 30/10 dikali berat resep yang ada di standar. Dan karena dikhawatirkan akan ada kehilangan bobot, ditambah 10% pada proses penimbangannya. Dan tak lupa juga dikali setengah karena di dalam resep itu ada keterangan DIT. Perhitungan dan penimbangan bahan pada pasta itu berdasarkan resep standar dalam Farmakope Nederland 5 sebanyak 10 gram. Jadi asam salisilatnya di dalam resep standar itu kan 2 gram, zinki oksida ada 25 gram, amilum tritc ada 25 gram, dan vaselin flavum 48 gram. Jadi semuanya dibagi 10 sehingga ada asam salisilat 0,2 gram, zinki oksida 2,5 gram, amilum tritc 2,5 gram, dan vaselin flavum 4,8 gram. Dan pada bahan yang melewati pelelehan itu harus ditambahkan bobotnya kurang lebih 10% agar tidak ada bahan yang menempel atau menguap pada proses melelehkan. Dan didapatkan penimbangan bahan sebagai berikut. Berikut sediaan krim, unguentum, dan pasta yang telah dilakukan. Pada sediaan krim ini, saya menggunakan krim pelembab yang memiliki konsistensi yang sama. Krim yang dibuat pada resep ini menggunakan resep standar yang terdapat di dalam Farmakope Nederland jilid 5. Yang mana di dalam Farmakope Nederland jilid 5 ini mengandung bahan ser alba, cetasium, adepsanai, oleum sesami, aqua destilata, dan tinctura benzoat. Yang mana bahan ini nantinya akan berfungsi sebagai pelembab kulit dan melindungi kulit. Sediaan kedua, saya menggunakan salep 88 dengan memiliki konsistensi yang sama dengan unguentum 24. Unguentum 24 sendiri, resep standarnya terdapat dalam Formularium Nasional edisi ketiga yang mengandung asid salisilat, sulfur, dan vaselin album. Unguenta merupakan salep yang mempunyai konsistensi seperti mentega, tidak mencair pada suhu biasa tetapi mencair pada suhu tubuh manusia. Sediaan unguentum 24 sendiri itu digunakan sebagai indikasi obat kudis, skabies, oksim, dan pedikulis. Sediaan terakhir yang digunakan ada pasta. Pasta yang digunakan ada pasta salisilat yang terdapat pada resep standar Farmakope Nederland 5. Pasta zinc salisilat yang terdapat dalam resep standar Farmakope Nederland 5 ini terdiri atas bahan asam salisilat, zinc oksid, amilum tritc, dan vaselin flavum yang digunakan sebagai antiseptik lokal untuk mengobati
mengobati rasa gatal yang diakibatkan oleh jamur. Setelah ketiga sediaan obat tadi telah jadi, kita beri etiket yang berwarna biru yang ditandai bahwa obat ini merupakan obat luar, yaitu tidak melalui pencernaan. Setelah diberi etiket biru, lalu dimasukkan ke dalam kemasan plastik yang terlindungi dengan baik. Begitu juga dengan salep, setelah diberi etiket biru lalu dimasukkan ke dalam plastik yang terlindung dengan baik. Dan juga pasta juga dimasukkan ke dalam plastik agar terlindung dan tertutup dengan baik di dalam wadah. Setelah proses pengemasan telah selesai dilakukan, kemudian dilakukan evaluasi pada masing-masing 3 sediaan obat yang telah dipraktikum tadi. Nah, pengevaluasiannya dilakukan dengan cara mengoleskan sediaan pada tangan dan amati hal berupa dari tekstur, bentuk, warna, ataupun homogenitas. Pada sediaan krim, teksturnya lebih lembut dan mudah dioleskan. Bentuknya yang cair atau setengah padat karena mengandung banyak air sehingga mudah diserap di kulit. Dan berwarna lebih putih dibandingkan dengan salep. Kemudian dilakukan evaluasi pada ungmentum atau salep, yang mana hal yang perlu diperhatikan mulai dari teksturnya yang halus dan kental, kemudian mempunyai konsisten seperti mentega sehingga dia mudah mencair pada suhu tubuh tetapi tidak mencair pada suhu biasa. Warnanya putih kekuningan dan berbau khas. Terakhir, evaluasi pada pasta. Pasta ini memiliki konsistensi yang paling kaku, padat, karena dia mengandung lebih dari 50% zat yang berupa padat. Dan pasta juga berwarna putih. Kesamaan evaluasi pada 3 sediaan obat tersebut yaitu evaluasi pada homogenitas, yang mana homogen ini artinya semua bahan itu telah tercampur dengan rata serta tidak adanya butiran-butiran kasar yang terdapat di dalam sediaan tersebut. Dan juga distribusi bahan obatnya tersebar dengan baik. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan. Kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Bye.